Mengenal cara kerja perangkat komputer. Perangkat komputer yang mana ya? Aha, repeater, hub, switch, bridge, dan router. Jadi kelima perangkat ini akan kita bahas. Bagaimana ya cara kerjanya? Selanjutnya, mari kita simak penjelasan berikutnya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar mengenal perangkat-perangkat jaringan komputer. Adapun perangkat-perangkat jaringan komputer yang akan kita bahas pada kali ini adalah repeater, hub, switch, bridge, dan router. Jadi kelima perangkat ini cukup populer dalam jaringan komputer. Nah, sekarang kita akan coba bahas bagaimana cara kerja dari masing-masing perangkat tersebut. Oke, kita tidak akan perlu lama-lama, kita langsung saja ke perangkatnya. Apa yang bisa kita simpulkan dari animasi ini? Nah, di animasi ini kita mendapatkan informasi bahwa repeater itu fungsinya untuk memperkuat sinyal. Nah, biasanya repeater itu cocoknya digunakan untuk memperkuat sinyal, di mana sinyal yang akan kita kirim itu ke tujuan memiliki jarak yang jauh. Nah, kita biasanya menempatkan repeater ini di tengah-tengah, di mana kira-kira sinyal akan melemah, seperti itu. Sehingga nanti data yang akan kita kirim ke tujuan itu bisa nyampe dengan baik. Oke. Nah, ketika dia sudah melemah masuk ke repeater, maka akan menjadi normal lagi hingga sampai ke tujuan. Kemudian selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara kerja hub. Oke, dari animasi yang hub, kita bisa simpulkan bahwa hub itu ternyata meneruskan semua data ke komputer. Jadi ketika komputer A mengirimkan data ke komputer D, ya, ketika data sampai ke hub, maka hub akan meneruskan semua data yang dikirim oleh komputer A ke semua komputer. Ya, ini dalam hal ini komputer B, C, dan D. Cuman hanya komputer D saja yang akan menerima data tersebut. Nah, proses-proses ini nanti akan lebih mengena ketika kita akan mempelajari tentang encapsulation data di bagian model OSI. Selanjutnya kita lihat switch. Oke, berbeda dengan hub, switch ternyata akan meneruskan langsung data yang akan dikirim oleh komputer ke tujuan. Dalam hal ini adalah komputer A sebagai pengirim data. Jadi data yang ada pada komputer A tersebut akan langsung diteruskan ke komputer D. Tidak perlu switch itu meneruskan data ke komputer-komputer yang lain. Dalam hal ini B dan C, seperti pada studi kasus hub. Jadi bisa kita bilang switch ini lebih simple, ya, lebih cerdas dibanding dengan hub. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana cara kerja bridge. Nah, di sini, ya, di bridge ini kita bisa bagi menjadi dua segmen. Ya, yang ini kita sebut sebagai segmen 1, ya. Kemudian yang ini kita sebut sebagai segmen 2. Nah, ketika sebuah komputer mengirimkan sebuah data ke komputer lain, tapi dalam satu segmen,
maka bridge dalam hal ini sebagai penghubung antar segmen tidak akan membuka atau dengan kata lain menutup akses ke segmen yang lainnya, sehingga proses pengiriman data hanya akan terfokus ke segmen yang satu saja atau yang berada dalam satu segmen. Nah, berbeda halnya ketika pengiriman data dari beda segmen, contohnya dari komputer E ke komputer B, ya, segmen 2 ke segmen 1. Jadi bridge akan membuka segmen ke segmen pertama dan akan meneruskan data ke semua komputer. Hanya saja komputer tujuan yang akan menerima data tersebut. Kita lanjut ke router. Perhatikan di sini juga ada dua segmen, ya. Segmen 1, segmen 2, persis dengan yang di bridge tadi. Oke, bisa kita perhatikan dengan seksama bahwa pada studi kasus yang pertama, komputer A akan mengirimkan data ke komputer C. Karena A dan C ini satu segmen, ya, maka dia tidak perlu melewati router, melainkan dia langsung ke komputer C. Dan tidak perlu meneruskan data ke komputer B meskipun dalam satu segmen. Ini persis banget dengan cara kerja switch tadi, ya. Nah, sekarang kalau beda segmen, gimana? Nah, kalau beda segmen, router akan membuka dan langsung meneruskan ke komputer tujuan. Jadi tidak ada pengiriman data atau penerusan data ke komputer-komputer yang lain. Jadi yang ini lebih sederhana, simple pergerakan daripada datanya. Oke, itu untuk cara kerja daripada masing-masing perangkat komputer yang biasa kita gunakan dalam membangun sebuah jaringan. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.